Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bobotoh. Semoga Bobotoh dimanapun berada, dari Jawa Barat, Sabang sampai Merauke, hingga yang sedang menyaksikan dari berbagai penjuru dunia, selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya di rumah. Kembali lagi bersama saya Bung Husni Mubarak. Seperti biasa, kita akan membahas perkembangan terkait perkembangan terbaru sepak bola Indonesia, khususnya kabar terbaru dari klub kebanggaan kita dari Jawa Barat, yaitu tak lain kalau bukan Persib Bandung. Kali ini ada satu momen yang cukup menarik dan bahkan menimbulkan banyak pertanyaan setelah Persib memperkenalkan skuad mereka untuk menghadapi musim 2026 sampai 2027. Persib telah melakukan launching skuad dan memperkenalkan para pemain beserta nomor punggungnya mereka. Namun di tengah proses perkenalan tersebut ada satu sosok yang justru tidak terlihat. Siapa dia? Ya, Ramon Tanki. Striker asal Brasil tersebut tidak tampak dalam jajaran pemain yang diperkenalkan Persib. Pertanyaan sekarang, kemanakah Ramon Tanke? Apakah ini menjadi sinyal bahwa perjalanan sang striker bersama Persib Bandung akan segera berakhir? Dan yang tidak kalah menarik, apakah ketidakhadirannya membuka jalan bagi kedatangan striker baru yang dari kualitas lebih tinggi? Mari kita bahas bersama-sama dari sudut pandang seorang pengamat sepak bola. Baik, kita awali dengan sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita akan terus membahas perkembangan Persib Bandung, kompetisi sepak bola nasional, rumor transfer, dan juga sebagai isu menarik lainnya. Dan tentunya dukungan dari teman-teman semua ini menjadi energi besar agar channel ini terus berkembang dan konsisten memberikan pembahasan dan informasi-informasi seputar sepak bola yang menarik. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya. Oke, Persib Bandung secara resmi memperkenalkan skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi musim 2026-2027. Momen launching tentu menjadi salah satu perhatian bagi bagian besar bagi Bobotoh, karena dari sana publik bisa menilai siapa saja pemain yang masih dipertahankan dan siapa pemain yang mendapatkan nomor punggung baru, serta kemungkinan membaca arah pembangunan skuad yang sedang dilakukan oleh manajemen. Dalam sepak bola modern, sebuah launching skuad memang tidak selalu berarti daftar tersebut sudah benar-benar final. Namun, tetap saja pemain yang diperkenalkan tersebut secara resmi tentu memiliki peluang yang besar untuk menjadi bagian dari rencana utama tim. Oke, yang kemudian menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya atau tidak hadirnya Ramon Tanki dalam perkenalan tersebut. Ketidakhadirannya langsung memunculkan banyak spekulasi. Wajar saja, karena sebelumnya nama Ramon Tanki ini menjadi salah satu pemain yang cukup sering diperbincangkan oleh para bobotoh. Ada yang masih berharap sang striker bisa menemukan kembali permainan terbaiknya, tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa kesabaran sudah diberikan cukup lama dan Persib membutuhkan solusi baru di lini depan. Dari sinilah muncul perdebatan yang sangat menarik, apakah Ramon Tanki sebenarnya sudah tidak masuk dalam rencana utama Persib musim depan, ataukah ada proses lain yang sedang berjalan di balik layar. Kita tunggu saja nih para bobotoh. Jika melihat informasi yang dibahas dalam sumber naskah ini, Ramon Tanki disebut sedang berada dalam proses peminjaman dan pengumuman mengenai masa depannya di sepak bola Indonesia. Kemungkinan akan disampaikan secara terpisah. Artinya apa? Ketidakhadirannya dalam launching tersebut, yang launching squad bukan sekedar kebetulan, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa Persib memang sedang menyiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Ramon dari squad utama, setidaknya untuk sementara waktu. Oke, kita bahas lagi. Dari perspektif sepak bola, keputusan peminjaman sebenarnya cukup masuk akal apabila sebuah klub masih terikat kontrak dengan pemain, tetapi merasa sang pemain belum cocok dengan kebutuhan tim saat ini.
Persib tidak harus langsung mengambil keputusan untuk menjual atau memperpanjang kontrak dan semacamnya. Peminjaman dapat menjadi solusi tengah, pemain mendapatkan kesempatan untuk jam terbang atau jam bermain di lingkungan yang baru, dan klub bisa juga mengevaluasi perkembangan pemain, dan pada saat yang sama, ruang dalam skuad dapat dibuka untuk pemain lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Maksud saya ketika kita harus melihat persoalan Ramon Tanki secara objektif, seorang striker tentu akan selalu dinilai dari kontribusinya terhadap tim, terutama gol dan pergerakan, kemampuan menjaga bola, dan penyelesaian akhir, serta bagaimana ia beradaptasi dengan sistem permainan, dan pintar-pintar mencari kesempatan untuk menaruh posisi. Dalam naskah sumber, performa Ramon disebut belum menunjukkan perkembangan yang cukup meyakinkan, bahkan setelah mendapatkan kesempatan bermain dan waktunya cukup lama sekali. Dan kondisi inilah yang kemudian membuat tekanan dari publik semakin besar. Namun sebagai pengamat sepak bola seperti saya ini, saya melihat persoalan ini tidak bisa hanya disederhanakan dengan mengatakan bahwasannya seorang pemain itu bagus atau buruknya. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan seorang striker. Adaptasi dengan kompetisi. Yang pertama adalah adaptasi dengan kompetisi, kemudian karakter permainan liga, sistem pelatih, chemistry dengan rekan setim juga bisa menentukan, kemudian kondisi mental, sehingga tekanan supporter bisa memberikan pengaruh besar. Tidak semua pemain berkualitas langsung bisa bersinar di klub baru mereka, tetapi sebaliknya tidak semua pemain juga harus mempertahankan atau dipertahankan terlalu lama jika evaluasi menunjukkan bahwa kontribusi belum sesuai dengan kebutuhan tim. Disinilah disinilah pentingnya keputusan manajemen. Klub besar seperti Persib Bandung ini tentu tidak boleh mengambil keputusan yang sobat, berdasarkan emosi atau hanya mengikuti komentar publik. Sementara manajemen harus melihat data, kebutuhan taktik, kondisi kontrak, dan juga evaluasi pelatih, dan juga ada yang faktor yang sangat penting, target kompetisi. Jika memang Ramon Tanki masih memiliki kontrak tetapi pelatih mereka membutuhkan tipe striker yang berbeda, maka opsi peminjaman bisa menjadi langkah yang cukup rasional. Persib dapat membuka ruang untuk pemain baru tanpa harus langsung memutus hubungan secara permanen dengan Ramon Tanki tersebut. Jadi pemainnya juga ada dampak positifnya dan juga klub mendapatkan dampak positifnya. Dan saya melihat jika benar proses peminjaman tersebut terjadi, ini bukan hanya soal pelepasan pemain, ini juga tentang memberikan kesempatan kepada Ramon untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Dan terkadang seorang pemain membutuhkan lingkungan baru. Ada juga pemain yang kesulitan tampil di satu klub, tetapi justru menemukan kembali performa terbaiknya setelah pindah ke klub lain. Sepak bola selalu penuh dengan cerita seperti itu, teman-teman. Karena itu, kita tidak perlu terburu-buru memberikan label negatif kepada sang pemain. Jika ada pemain yang underperform, kita tidak boleh menjudge-nya dengan komentar-komentar yang sangat negatif. Di sisi lain, ketidakhadiran Ramon Tanki dalam launching squad justru membuat publik semakin penasaran dengan siapa sosok yang akan mengisi lini depan Persib Bandung. Sebab jika Persib benar-benar menghadapi musim dengan beberapa kompetisi yang berbeda, maka kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat begitu penting bagi Persib. Sebuah tim tidak bisa hanya mengandalkan satu striker utama sepanjang musimnya. Ada juga resiko-resiko yang harus diketahui oleh klub tersebut. Ada juga resiko cedera, akumulasi pertandingan, penurunan performa, dan juga rotasi membuat kehadiran beberapa opsi berkualitas menjadi kebutuhan tim ini. Dalam naskah sumber yang disebutkan beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan kandidat, di antaranya Jose Juan Macias dan juga Adam Zrelak. Dua nama ini tentu menarik untuk dibicarakan. Karena apa? Karena memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda. Namun ada pengumuman resmi, semua nama tersebut masih berada dalam ranah spekulasi dan rumor. Yang pasti, kebutuhan Persib terhadap tambahan striker akan menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dipantau ke depannya. Dan menurut saya, jika Persib benar-benar mendatangkan striker baru, maka manajemen harus mencari pemain yang tidak sekedar memiliki nama besar. Persib membutuhkan pemain yang
ujung tombak yang sesuai dengan karakter tim. Seorang striker harus mampu memberikan variasi permainan. Jika satu striker memiliki keunggulan dalam duel fisik dan positioning, maka akan sangat baik jika striker lainnya memiliki kemampuan dribble, mobilitas tinggi, dan kecepatan, serta kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Jadi banyak kekuatan-kekuatan striker mana yang akan dipilih Persib nanti ini. Kenapa ini penting? Karena dalam kompetisi panjang, Persib akan menghadapi berbagai karakter lawan. Ada tim yang diberikan terbuka, ada yang bermain sangat dalam, ada yang menggunakan garis pertahanan tinggi, dan ada pula yang mengendalikan permainan fisik kayak klub-klub Vietnam tersebut. Jika Persib hanya memiliki satu tipe striker, maka pilihan taktik akan menjadi lebih terbatas. Tetapi jika terdapat 2 atau 3 striker dengan karakter berbeda, Persib memiliki lebih banyak solusi nantinya. Contohnya, ketika menghadapi tim yang bermain dengan blok pertahanan yang sangat rendah, Persib membutuhkan pemain yang bisa membuka ruang dan juga menambah kreativitas di lini depan dan juga tembakan jarak jauh atau pergerakan tanpa bola yang cerdas. Sementara ketika menghadapi tim yang dengan pertahanan tinggi, kecepatan dan kemampuan berlari di belakang back bisa menjadi senjata yang lebih efektif. Jadi perekrutan striker ini bukan hanya soal mencari pencetak gol, tapi juga mencari pemain yang sangat-sangat brilian yang mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Persib Bandung. Oke, selamat berjumpa di video selanjutnya. Salam bobotoh semuanya.